Halo guys, kali ini kita bakal review materi yang udah dijelasin dosen. Jadi cuma sekedar review, mengingatkan kembali. Nanti lebih lengkapnya kita bisa dibaca kembali materi ringkasan ini atau materi dari dosen. Jadi ini sifatnya cuma sedikit merefresh ingatan kita, enggak yang bahasan menyeluruh. Nah, kita bakal bahas di pertemuan kedua ini tentang beberapa hal, mulai dari profesi auditor sampai dengan nanti standar audit, tapi penekanannya lebih kepada kode etik profesi. Seperti kita tahu, profesi auditor itu ada namanya AP dan KAP. KAP ini ya kantor akuntan publik. Di dalamnya ada beberapa KAP, mereka memberikan jasa asuren atau exclusive right. Jadi jasa asuren ini hanya bisa diberikan oleh AP KAP sesuai dengan UU kemarin yang mengatur tentang itu. Terus mereka punya kewajiban untuk mematuhi standar profesi akuntan publik, menjalankan sistem pengendalian mutu, menjaga independensi, terus bebas dari benturan kepentingan. Nah, jenis-jenis auditor sendiri ada dua. Yang pertama adalah audit internal. Ini intinya adalah dia digaji manajemen, bertanggung jawab kepada BOD, Board of Director, biasanya berhubungan dengan misalkan efektivitas di sana, terus kepatuhan dan sebagainya. Pokoknya dia bukan kayak memberi opini. Kalau yang memberi opini dia adalah auditor independen. Dia punya sertifikasi baik dikeluarkan lembaga pemerintah atau organisasi profesional yang mengeluarkan sertifikasi tentang audit ini. Terus tentang sertifikasi sendiri itu ada beberapa. Kalau di Indonesia kita mengenal adanya CPI, Certified Public Accountant. Kalau di USA kita mengenal CPA, Certified Public Accountant. Kalau di UK ada Chartered Accountant. Terus di Australia ada CA dan CPA. Cuma CPA di sini bukan public tapi Certified Professional Accountant. Nah, terus lanjut bahasan selanjutnya organisasi profesi. Jadi di Indonesia sendiri itu ada istilahnya beberapa organisasi yang mengatur tentang audit ini, khususnya tentang profesi audit. Yang pertama Komite Profesi Akuntan Publik, ini ada di UU pertemuan pertama kemarin. Ini ada di dalamnya menteri, ada dari IAI dan beberapa lah, nanti bisa dibaca lagi UU-nya. Dia memiliki tugas memberikan pertimbangan kepada menteri, terus lembaga banding atas pengenaan sanksi administratif. Jadi kalau menteri ngenain sanksi bisa dibanding ke sini. Terus Menteri Keuangan dia beri regulasi perizinan pembinaan pengawasan kepada siapa? Kepada ya akuntan publik sama KAP, kantor akuntan publik. IAP ini Institut Akuntan Publik Indonesia, dia ngasih standar profesi khususnya ujian sertifikasi sama review mutu, tapi dia nggak ngeluarin sanksi, yang bisa ngeluarin sanksi menteri. Terus standar profesi akuntan publik itu sebelum ada dua hal, sebelum sama setelah 2013. Kalau sebelum 2013 Indonesia itu mengadopsi sistemnya US SSB Auditing Standard Board. Kalau setelah 2013 Indonesia mengadopsi IASB International Auditing Assurance, ini standarnya Eropa. Terus ini bisa dibaca lebih detailnya. Nah, sekarang kita lebih ke kode etik. Jadi kode etik ini adalah prinsip dasar etika profesi dan kerangka konseptual untuk penerapan prinsip tersebut. Penerapannya pada situasi tertentu, bersumber dari kode etik akuntan publik profesional yang ditetapkan oleh International Ethics Standard Board of Accountants atau ISB. Berbasis prinsip merupakan aturan minimum, tetap tunduk pada perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan lainnya. Nah, di bagian kode etik sendiri ada prinsip dasar. Itu ada beberapa. Yang pertama integritas, ya berintegritas, terus bersikap lurus dan jujur. Ini penjelasannya. Integritas itu bersifat jujur, lurus dalam semua hubungan profesional bisnis. Terus perilaku profesional, kewajiban untuk taat kepada peraturan perundangan, tidak melakukan perbuatan merugikan nama baik profesi. Terus objektivitas, ya harus objektif, tidak ada bias, terjadi benturan kepentingan, pengaruh pihak lain. Terus kompetensi profesional dan kehati-hatian, dia menjaga kompetensi keahlian pada tingkat sesuai
kondisi praktik peraturan terkini. Jadi update terus, belajar terus. Bertindak sesuai dengan standar teknis dan profesional. Yang terakhir adalah terakhir kerahasiaan, dia menjaga informasi klien. Misalkan dia punya info tentang ini nih, Indosat sama Telkomsel. Terus dia yang nggak boleh, dia misalkan ngaudit dua provider ini, ya dia nggak boleh ngasih tahu, atau misalkan tugasnya itu harus dipisah, atau misalkan pas lewat di lahan dua tingkat gitu, satu Telkomsel, tingkat duanya Indosat. Nah, nggak boleh tuh misalkan di lift ngasih tahu dan sebagainya. Terus ini selanjutnya akuntan profesional dalam bisnis, prinsip dasar etika profesi dan kerangka konseptual. Nah, ini kita pakai pendekatan ancaman dan pencegahan. Jadi pendekatan kerangka konseptual ancaman dan pencegahan ini membutuhkan pertimbangan aktif atas berbagai isu, menetapkan prinsip-prinsip dasar dapat diterapkan dalam kondisi yang berbeda, responsif terhadap perubahan cepat, lebih mengutamakan pertimbangan aturan yang rigid. Ancaman. Nah, ancaman kita ada beberapa. Jadi tadi kan kita udah bicara tentang integritas sampai dengan kerahasiaan. Nah, itu ada ancamannya. Misalkan kepentingan pribadi nih. Ini si A ngaudit perusahaan B, tapi di perusahaan B itu istrinya kerja di situ. Nah, itu nanti ada kepentingan pribadi tuh. Misalkan istrinya jadi manajemen keuangan. Terus seolah pribadi, nah ini misalkan yaitu tadi dia advisor dari perusahaan A, dia ngaudit juga, itu nggak boleh. Ada juga UU yang ngatur. Terus ini enggak ini. Oh, advokasi, oh enggak, kedekatan. Misalkan udah 20 tahun audit terus jadi kayak dimaklumi atau dideketin. Jadi biasanya auditor itu ganti-ganti setiap beberapa tahun sekali, enggak yang bertahun-tahun. Terus intimidasi, misalkan dikasih pistol di depannya, terus harus ngasih opini ini, ya itu contohnya. Kalau udah kayak gitu, udah diancam kayak gitu, ya udah kita jelasin dulu secara halus peraturan perundang-undangan, jasa lainnya, ya pokoknya dijelasin tentang kenapa kita memberikan opini itu. Kalau misalkan mereka masih ngeyel dan intimidasi, ya udah stop. Dia lebih baik stop jika tidak bisa pencegahannya tidak mengatasi hal tersebut. Nah, ini akuntan penunjukan, akuntan profesional dalam praktik publik, penunjukan profesional penerimaan klien, perikatan yang berulang, keputusan harus setelah berkala. Ini apa sih, penerimaan perikatan kemarin diacam yang udah ini tuh penunjukan profesional ya, penerimaan kliennya harus profesional. Terus penerimaan perikatan, yaitu kemarin udah pernah diancam jadi nggak diterima lagi. Terus tidak diperkenankan melaksanakan perikatan yang sama dilakukan praktisi lain kecuali dengan pengecualian. Jadi misalkan udah diaudit, misalkan hasilnya jelek tuh, terus disuruh ngaudit kita, ya kita nggak boleh kecuali dengan peraturan, misalkan disuruh sama undang-undang. Terus misalkan hal tersebut terjadi perubahan penunjukan, ya kita komunikasi antara praktisi pengganti dengan praktisi kedahulu. Prinsip kerahasiaan oleh praktisi pendahulu, nanti dikasih surat dari kliennya kalau mau diaudit yang lainnya dan sebagainya. Terus benturan kepentingan. Nah, itu persaingan secara langsung dengan praktisi, dengan klien. Kerjasama usaha, kerjasama jenis lainnya dengan pesaing utama, ini kayak ancaman-ancaman terkaitnya nanti bisa dibaca lagi. Nah, kemudian konflik of interest, jadi benturan kepentingan. Itu pencegahan utamanya. Pengungkapan, jadi diungkapkan kalau misalkan diungkapkan. Pengungkapkan termasuk atas pemberian jasa secara tidak eksklusif pada klien. Misalkan nih ngaudit dua laporan yang berbeda, perusahaan A sama perusahaan B, tapi mereka itu bergerak ke perusahaan yang sama. Ya udah, misalkan mau ngaudit pertamanya udah A, terus si B minta
terus ya udah diungkapin dulu. Ini kita juga ngaudit perusahaan A nih, si B mau nggak? Nah kalau mau, itu udah saya percaya kamu profesional. Ya udah, kita ngelakuin pencegahan tambahan. Misalkan timnya itu berpisah antara perusahaan dan B, A dan B itu nggak sama. Terus prosedur pencegahan akses informasi yang tidak berhak, prosedur keamanan sampai penelahan pencegahan oleh pejabat senior. Terus, nah ini sebenarnya bukan gabungan ini beda. Pendapat kedua, ini ancamannya fakta yang tidak sama, bukti tidak memadai. Jadi kita disuruh ngasih pendapat kedua gitulah. Udah dikasih pendapat, terus kita disuruh ngasih pendapat lagi. Nah ini kita harus meminta nih kejelasan dari partner sebelumnya, praktisi sebelumnya. Kenapa dia itu ngasih pendapat ini dan sebagainya, ngasih salinan. Supaya apa? Supaya nantinya kita tahu alasan mereka ngasih opini itu, supaya kita juga nggak salah nanti ngasih opininya. Ini kalau jasa imbalan atau remunerasi, ya ini intinya cara ngaturnya ya dikasih kayak aturan terkait dengan itu. Terus aturan dengan misalkan minimum yang diperbolehkan dan sebagainya supaya akuntan publik juga bisa ngerti. Maksudnya akuntan publik tahulah batasannya dia boleh menerima itu seberapa dan sebagainya. Terus pemasaran jasa profesional dia harus jujur. Jadi nggak boleh kayak saya pasti mengasih opini WTP dan sebagainya, itu nggak boleh, harus jujur. Profesional. Jadi kayak pemasarannya tidak berlebih-lebihan. Hadiah keramah tamahan ini juga sama aja harus diatur jelas di KAP-nya. Sifatnya juga harus rasional. Misalkan makan, memang di situ nggak ada tempat makan, ya udah. Kalau misalkan sampai ratusan juta ya itu udah nggak rasional. Penyimpanan aset klien, jadi nggak boleh nyimpan kecuali ketentuan hukum memperbolehkan. Terus akuntan profesional dalam bisnis. Nah, ini hampir sama, cuma benturan potensial penyiapan dalam pelaporan bertindak sesuai dengan pengalaman, kepentingan, keuangan, bujukan. Ini kurang lebih penjelasannya sama kayak yang atas. Jadi nanti saranku lebih baik dibaca lagi ini rangkumannya, sama dibaca lagi undang-undangnya, sama dibaca lagi buku Eren supaya lebih jelas lagi. Jadi ini karena review, jadi sifatnya lebih ke cuma kita itu bahas ini, jadi nggak menyeluruh. Kalaupun ada koreksi nanti bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kelebihan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, terima kasih. See you.